Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di media belajar fisika BUFA. Hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Yang pertama kita pelajari adalah debit. Debit itu sendiri adalah banyaknya volume fluida yang mengalir melalui penampang setiap satuan waktu. Sehingga bisa dirumuskan Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kalikan V. Di sini saya jabarkan keterangannya, di mana Q adalah debit dengan satuan meter pangkat 3 per second, sedangkan V besar adalah volume dengan satuan meter pangkat 3, T adalah waktu, A luas penampang dengan satuan meter pangkat 2, dan V kecil adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Kemudian yang akan kita pelajari adalah persamaan kontinuitas. Di sini saya misalkan ada pipa dengan luas penampang yang berbeda, yaitu A1 dan A2, di mana fluida mengalir pada pipa 1 dengan kecepatan V1 dan pada luas penampang kedua dengan kecepatan kedua. Saat terjadi aliran air, maka akan berlaku persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2, di mana luas penampang 1 dikalikan kecepatan fluida 1 sama dengan luas penampang 2 dikalikan kecepatan aliran pada pipa kedua. Di sini luas penampang pipa dianggap berbentuk lingkaran, sehingga jika luas penampangnya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan Pi kali R pangkat 2, sehingga A1 bisa kita jabarkan menjadi Pi kali R1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan A2 kita jabarkan Pi kali R2 pangkat 2 dikalikan V2. Karena nilai Pi antara ruas kanan dan kiri sama, maka saya coret, maka akan sisa R1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan R2 kuadrat dikalikan V2, di mana R adalah jari-jari. Jadi anak-anak boleh pakai persamaan yang atas, tetapi jika luasnya belum diketahui, maka anak-anak bisa menggunakan varian rumus yang di bawah. Ini kita sebut dengan persamaan kontinuitas. Materi sudah saya jabarkan, semoga anak-anak paham. Akan saya lengkapi dengan latihan soal. Latihan soal yang pertama. Air mengalir dari pipa A ke pipa B terus ke pipa C, di mana perbandingan luas penampang A, B, dan C adalah 6:5:4. Jika kecepatan aliran pada pipa C sama dengan V, maka kecepatan aliran pipa A adalah, di sini saya ilustrasikan, luas penampang A lebih besar karena perbandingannya 6, luas penampang B 5 dan 4 adalah C, di mana VC adalah V, yang dicari adalah VA. Gunakan perbandingan persamaan kontinuitas untuk pipa A dan C karena pipa A yang ditanyakan dan pipa C yang diketahui. Bu Eva, kenapa enggak pakai pipa B? Karena pipa B tidak diketahui maupun tidak ditanyakan, sehingga tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya pipa A dan pipa C, sehingga berlaku hukum kontinuitas A1 AA, luas penampang A dikalikan kecepatan A sama dengan AC, luas penampang C dikalikan VC atau kecepatan C. Kita masukkan 6 kalikan VA sama dengan 4 kali V, sehingga VA sama dengan 4V dibagi 6. Saya sederhanakan sehingga sisa VA sama dengan 2/3 V.
Semoga latihan soal yang pertama membantu. Kita akan lanjut latihan soal yang kedua. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut ilustrasinya, di mana luas penampang A1 adalah 8 cm pangkat 2, sedangkan luas penampang yang kedua adalah 2 cm dengan laju zat cair. Laju itu setara dengan kecepatan, sehingga V2-nya 2 meter per second. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai V1. Kita cari dulu variabel yang diketahui. A1-nya 8 cm pangkat 2, A2-nya 2 cm pangkat 2, V2-nya 2 meter per second. Yang dicari adalah V1, maka kita bisa pakai persamaan kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kalikan V2. Lagi-lagi anak-anak, ini adalah perbandingan, sehingga cukup besaran yang sama harus memiliki satuan yang sama. Besaran yang sama harus memiliki satuan yang sama. Kita masukkan nilai, A1-nya 8, V1-nya yang kita cari, A2-nya 2, V2-nya 2, sehingga 8 kalikan V1 sama dengan 2 kali 2, 4, maka V1 sama dengan 4 per 8, sehingga V1-nya 1 per 2, atau saya ubah menjadi desimal, yaitu 0,5 meter per second. Semoga latihan yang kedua membantu anak-anak lebih memahami tentang apa itu persamaan kontinuitas. Kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Jika kecepatan aliran air yang mengalir pada bagian pipa yang besar adalah 40 meter per second, maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil adalah, di sini kita harus bisa memilah dan menyimbolkan anak-anak. Di sini yang kecil saya simbolkan dengan 1, yang besar saya simbolkan dengan 2, sehingga D1 banding D2. Perbandingan diameter itu selalu setara dengan perbandingan jari-jari. Tetapi nilai diameter itu tidak setara dengan jari-jari, di mana diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, jikalau itu nilai. Sedangkan V2-nya 40 meter per second, yang dicari adalah V1, maka berlaku persamaan kontinuitas, maka Q1 sama dengan Q2. Saya jabarkan Q1-nya, maka R1 pangkat 2 kalikan V1 sama dengan R2 pangkat 2 dikalikan V2. R1-nya kita masukkan 1, V1-nya kita cari, R2-nya 2, maka 2 kita kuadratkan, V2-nya 40. 1 kuadrat 1 kalikan V1 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 kalikan 40, sehingga V1 sama dengan 4 kali 4, 160. Alhamdulillah, 3 latihan soal sudah terbahas. Akan saya lengkapi satu soal yang terakhir. Air mengalir melalui pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, yaitu penampang pertama A1 luasnya 40 cm pangkat 2, sedangkan penampang kedua A2 luasnya 5 cm pangkat 2. Jika laju aliran fluida pada pipa kecil 4 meter per second, tentukan 1. Laju aliran pada pipa besar, yang kedua debit aliran, yang ketiga adalah volume fluida yang mengalir dalam waktu 1 menit. Di sini akan kita cari dulu variabel yang diketahui. Akan didapatkan A1-nya 40 cm pangkat 2, A2-nya 5 cm pangkat 2, V1-nya kita belum tahu, dan V2-nya 4 meter per second. Karena yang pertama itu ditanyakan adalah laju pipa besar, maka kita harus bisa menyimbolkan, anak-anak harus menyimbolkan besar itu dengan simbol apa dan kecil dengan simbol apa. Di sini yang besar saya simbolkan dengan V1, sedangkan yang kecil saya simbolkan dengan 2.
Sehingga berlaku persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kalikan V2. A1-nya 40, V1-nya yang kita cari. A2-nya 5, V2-nya 4. Perkalian matematika biasa, 40 kali V1, 5 kali 4 20, sehingga V1 sama dengan 20 per 40, maka V1 1 per 2, atau saya ubah menjadi desimal 0,5 meter per second. Perhatikan anak-anak, kenapa satuannya boleh berbeda, karena ini hanya perbandingan. Jadi cukup A dengan A satuannya sama, V dengan V satuannya sama. Kita akan bahas yang B, yaitu debit aliran. Debit aliran di sini setara dengan simbolnya Q, di mana Q sama dengan A kalikan V. Karena ini nilai anak-anak, maka semua besaran yang dihitung itu harus memiliki satuan yang sama, atau kita bisa samakan dengan satuan standar internasional atau SI. Sehingga A2 sama dengan 5 cm pangkat 2. Karena sentimeter maka naik 2, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Karena naik maka kita sisipi minus. Sehingga 5 berubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Di mana V2-nya diketahui 4 meter per second, sehingga kita bisa cari Q sama dengan A kalikan V. A-nya 5 kali 10 pangkat min 4, V-nya 4, sehingga 5 kali 4 20 kali 10 pangkat min 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk C yang dicari adalah volume fluida yang mengalir dalam waktu 1 menit. Lagi-lagi ini nilai, maka semua besaran itu satuannya harus diubah menjadi satuan standar internasional, sehingga 1 menit setara dengan 60 detik atau sekon, sehingga Q sama dengan V per T atau volume bagi waktu, sehingga volume sama dengan debit dikalikan waktu atau Q kalikan T, di mana Q-nya kita bisa ambil dari persamaan B, yaitu 20 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 60, sehingga 20 kali 60 1200 kali 10 pangkat min 4 bisa kita sederhanakan menjadi 12 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Alhamdulillah, teori sudah saya jelaskan, sudah saya lengkapi dengan 4 soal dan pembahasan. Semoga anak-anak lebih paham lagi tentang fluida dinamis, khususnya tentang debit dan persamaan kontinuitas. Oke, tetap semangat belajar fisika, sukai fisika. Sampai jumpa di media belajar fisika BUFA selanjutnya.